Assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya Kang Sukindawar. Sobat Kang Sukindawar semuanya, semoga tetap sehat dan semangat senantiasa dalam rahmat dan berkah karunia-Nya. Amin. Sobat Kang Sukindawar, ikutilah kegiatan PKK Duawar kunjungan di Edu Wisata Planner Siskapuk di Padukan Kroco, Kaluran Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Simak video selengkapnya. Sobat Kang Sukindawar, peserta kunjungan ibu-ibu PKK Duawar semuanya terlebih dahulu berkumpul di halaman Masjid Al-Firman untuk mendapatkan arahan dari Ketua Pengelola Edu Wisata Planner Siskapuk, Sugianto, dan sekaligus pemasangan pin upcycle sebagai penanda peserta kunjungan di Edu Wisata Planner Siskapuk. Disampaikan oleh Sugianto beberapa tempat yang nanti akan dikunjungi, diantaranya adalah sumber mata air Besole, Duawar Heritage, Omah Rempah, Bank Sampah Induk Duawar Jatra, Lumbung Organik, Bioflok Filtrasi, Kerajinan Sabut Kelapa, Taman Bacaan Masyarakat Duawar Hijau, dan Galeri Omah Duawar. Keberadaan lokasi sumber mata air Besole ini tidak jauh dari halaman Masjid Al-Firman. Orang Jawa sering menyebutnya adu kikis. Sumber mata air Besole ini lokasinya berada di tanah pekarangan milik Ibu Suwarni. Ibu-ibu mulai berjalan turun memasuki area sumber mata air Besole. Para pengunjung selain melihat keberadaan sumber mata air Besole ini juga mendapatkan edukasi tentang pelestarian sumber mata air. Sumber mata air Besole tetap terpelihara dengan baik oleh warga sekitar, yaitu dengan adanya penanaman pohon pelindung mata air di sekitar sumber mata air. Ada pohon elo, kemudian pohon beringin, dan beberapa pohon lainnya. Para pengunjung diberikan kesempatan untuk mencuci muka, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dari Ekoenzim. Adapun filosofi dari ritual mencuci muka dan mencuci tangan di sumber mata air Besole ini, bahwasanya pengunjung itu sebagai penjelajah atau petualang nantinya sudah bersih fisiknya dan bersih pikirannya, sehingga akan dimudahkan diberikan kelancaran dalam berpetualang ataupun berjelajah di wisata Siskapuk. Air yang sangat jernih ini dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga oleh warga sekitar. Titik-titik kunjungan wisata ini hanya dalam satu area berdekatan, sehingga para pengunjung itu berjalan kaki dari satu pos menuju pos wisata lainnya. Sobat Kang Sukindawar, para penjelajah petualang setelah selesai dari sumber mata air Besole dilanjutkan menuju pos berikutnya, yaitu Duawar Heritage. Di pos ataupun titik kunjungan ini, para penjelajah ataupun para petualang akan mendapatkan informasi tentang asal-usul penyebutan istilah tempat yang bernama Duawar. Dikisahkan secara turun-temurun, Duawar itu berasal dari kata randu awar-awar, karena dulu kala terdapat pohon randu dan pohon awar-awar yang tumbuh besar
berdampingan. Kedua pohon tersebut dulunya tumbuh di sekitar perempatan RT 21, namun sekarang sudah tidak ada lagi. Dan ketika nama Duawar diangkat, dipopulerkan lagi, ternyata di pintu masuk menuju Kampung Bersih Astra Bantalawidaya, tepatnya di jalan menuju rumahnya Kang Sugindawar, ada tumbuh tanaman pohon randu dan tanaman pohon awar-awar berdampingan. Para penjelajah ataupun para petualang bisa melihat secara langsung pohon randu dan pohon awar-awar. Para penjelajah ataupun para petualang selanjutnya menuju Omah Rempah Duawar, di mana para penjelajah berkesempatan untuk istirahat sebentar menikmati minuman rempah. Kali ini minuman yang disajikan adalah minuman wedang uwuh. Istilah kerennya adalah welcome drink, di mana para penjelajah dan ataupun para petualang sambil menikmati minuman rempah dan menikmati cemilan lokal yang ada di Eduwisata Prener Sikasbuk. Dengan minum wedang rempah, para penjelajah, para petualang terasa badannya menjadi segar bugar sehingga penuh semangat kekuatan untuk melanjutkan penjelajahan ataupun petualangan sehingga dapat menyelesaikan berbagai tantangan di Eduwisata Prener Sikasbuk. Tantangan yang pertama adalah ancaman sampah anorganik. Para penjelajah ataupun petualang akan menemukan banyak sampah anorganik, baik yang berupa sampah plastik, sampah kertas, sampah logam, dan sampah-sampah anorganik lainnya. Sampah anorganik tersebut akan menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik. Namun, jika dikelola dengan baik, sampah anorganik itu akan menjadi berkah. Sampah anorganik akan menjadi masalah jika sampah anorganik tersebut dibakar ataupun sampah anorganik tersebut dibuang secara sembarangan. Agar tidak menjadi masalah, para penjelajah ataupun para petualang mengumpulkan sampah anorganik tersebut, kemudian melakukan pemilihan sesuai spesifikasinya, kemudian diantarkan ke bank sampah. Adapun akad penerimaan sampah di bank sampah meliputi sedekah sampah, tabungan sampah, jual beli sampah. Setelah mendapatkan edukasi di bank sampah, harapannya para petualang ataupun para penjelajah nantinya dapat mempunyai perubahan perilaku dalam pengolahan sampah. Yang awalnya merasa dipaksa dan terpaksa, akhirnya berubah perilakunya menjadi kebiasaan dan membudaya untuk mengelola sampah. Para penjelajah atau para petualang melanjutkan misi berikutnya untuk menyelesaikan tantangan ancaman dari sampah dapur. Sampah basah dari dapur bisa disetorkan ke lumbung organik sebagai pakan maggot. Maggot merupakan pengurai atau penghancur sampah organik yang paling cepat. Fresh maggot bisa dijadikan sebagai pakan ikan dan pakan unggas. Sedangkan kasgotnya dijadikan pupuk organik untuk tanaman. Penasaran dengan budidaya maggot? Silakan berkunjung ke lumbung organik Duawar. Para penjelajah setelah menyelesaikan tantangan ancaman sampah dapur di lumbung organik, selanjutnya menuju ke kolam bioflok filtrasi. Di kolam bioflok filtrasi ini, para penjelajah memberikan pakan ikan nila dari maggot. Diameter bioflok filtrasi ini 2 meter dan kemarin Kang Sugindawar
mengisinya ada bibit nila itu sebanyak 200 ekor nila merah. Di atas bioflok filtrasi terdapat aquaponik untuk tanaman selada. Setiap pengunjung di bioflok filtrasi ini semua berkesempatan untuk memberi pakan ikan nila dari maggot yang sudah disiapkan oleh pengelola. Air dari bioflok filtrasi ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyirami berbagai tanaman sayur yang ada di sekitar bioflok filtrasi. Edu Wisata Planner Si Kasbuk ini mendapatkan program pemberdayaan desa binaan PDB tahun 2024, yaitu merupakan program hibah pengabdian masyarakat dari Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan kolaborasi antara Universitas Akbrin Indonesia dan Universitas Amikom Yogyakarta. Setelah selesai dari kolam bulat bioflok filtrasi, para penjelajah melanjutkan untuk menyelesaikan tantangan berikutnya, yaitu ancaman dari limbah sabut kelapa untuk dibuat menjadi sapu sabut kelapa. Limbah sabut kelapa ini bisa dijadikan serat kelapa sebagai bahan aneka kerajinan produk dengan melalui beberapa tahapan proses pengolahan. Para penjelajah telah berhasil menyelesaikan tantangan dengan membuat satu kerajinan sapu dari limbah sabut kelapa. Sobat Kang Sugindawar, tiba saatnya para penjelajah, para petualang untuk mengunjungi Galeri Omah Duawar. Galeri Omah Duawar merupakan ruang display untuk aneka produk kerajinan daur ulang dari sampah serta aneka produk olahan pangan lokal. Para pengunjung sangat terkagum-kagum melihat aneka produk kerajinan daur ulang sampah. Rangkaian dari petualangan atau penjelajahan ini diakhiri dengan refleksi di limasan Omah Duawar. Salah satunya adalah menyusun RKTL, Rencana Kerja Tindak Lanjut PKK Duawar setelah melakukan kunjungan Edu Wisata Planner Si Kasbuk. Para penjelajah dapat menyelesaikan berbagai tantangan. Sebagai rasa kegembiraan dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berbagai tantangan telah diselesaikan, para penjelajah dipersilahkan untuk menikmati menu lokal sego Duawar yang telah disajikan sambil melihat pertunjukan seni tari. Sobat Kang Sugindawar, silahkan berkunjung ke websitenya Si Kasbuk untuk selalu mengikuti perkembangan kegiatan Edu Wisata Planner Si Kasbuk. Sobat Kang Sugindawar, sekian dulu liputan kegiatan kunjungan PKK Duawar di Edu Wisata Planner Si Kasbuk. Jangan lupa dukung terus channelnya Kang Sugindawar agar terus berkembang.